ajaran Hasyim Asy'ari, dedengkot pendiri NU salah satu ya, ini sudah kadaluarsa. Sudahlah, Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Yang basisnya itu kan di penduduk padat Jawa Timur. Di luar itu nggak ada orang mengagumi Hasyim Asy'ari. Wong sak Mekah niku kabeh kenal kali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Soalnya satu-satunya ulama Asia waktu niku sing entuk gelar Hadratus Syekh niku Kiai Hasyim Asy'ari. Siapa dia? Oh, Asy'agaf ya. Dia akan kait-kaitkan tuh. Jangan lupakan tuh Asy'agaf. Hasyim Asy'ari itu nol besar. Muktamar ini turunkan foto Hasyim Asy'ari. Turunkan foto itu. Sudah cukup. Dia sudah jadi pahlawan nasional. Anaknya sudah jadi. Pernah jadi menteri dan pahlawan nasional. Cucunya jadi presiden. Cicinya sibuk cari uang lewat hiasan-hiasan pengumpulan dana. Wah, rekan Nahdliyin, sadarlah. Mereka sedang berkamuflase. Sejatinya mereka itu musuh. Memusuhi, bukan musuh, memusuhi. Apa pengaruh Hasyim Asy'ari itu dengan misal Rhoma Irama yang juga menggunakan lagu untuk berdakwah kepada umat. Rhoma Irama itu sebelum konser untuk berdakwah itu sudah ribuan, ratus ribu orang menunggu. Hasyim Asy'ari lokal. Kamar ini turunkan foto Hasyim Asy'ari, naikkan foto besar Kiai Haji Hasan Dipo. Karena kenapa dari Muktamar NU ke Muktamar NU itu hanya memajang foto besar Hasyim Asy'ari? Malu kalian, mana ada organisasi dibentuk secara tunggal oleh satu orang. Muktamar kali ini angkat foto besar seorang yang berjuang tulus untuk NU, yaitu Kiai Haji Hasan Dipo. PBNU sekarang dia hina. Gus Yakut sebagai pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dia hina, menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menghina keluarga Gus Dur. Itu si Faisal Asy'agaf. Ini kan muncul karena kemarahan yang bertumpuk sejak beberapa tahun terakhir. Ketika para kelompok Pahlawi ini, para habaib, oknum-oknum habaib dari komunitas Pahlawi ini, hampir tidak pernah berhenti membuat kegaduhan di tanah Nusantara ini. Belum lagi oknum-oknum habib-habib muda yang kurang ajar, tidak sopan, dakwah dengan kata-kata kosor, keluar anjing babi, curut dan lain sebagainya. Ini sebuah kemarahan puncak anak-anak Nusantara atas fenomena-fenomena tersebut. Bagaimana coba kemudian kebencian mereka kepada orang-orang NU? Cukup buktinya bahwa mereka itu siapa? Sebetulnya kadal, memusuhi, pembenci, bukan ecek-ecek. Pendiri NU, Hadratus Syekh. Wahai kader-kader Nahdliyin, sadarlah. Mereka sedang berkamuflase. Sejatinya mereka itu musuh, memusuhi, bukan musuh, memusuhi. Dari sekian banyaknya oknum Habib keturunan Yaman yang seringkali menghina dan merendahkan para ulama Nusantara kita, ada satu di antara mereka yang menurut kita paling kurang ajar, paling biadab. Karena si keturunan pendatang yang moyangnya dibawa ke Nusantara untuk dijadikan babu-babunya penjajah ini telah berani menghinakan ulama besar kita Syekh Hasyim Asy'ari beserta para duriat-duriatnya. Dia berasal dari marga Asy'agaf, masih keluarga dengan ketua Robito Alawiyah Taufik Asy'agaf dan si agen Zionis Yahudi Hani bin Yahya Asy'agaf. Kalian para budak yang selalu terdepan membela kaum bawaan penjajah, tidak perlu kalian mengelak dengan koar-koar bahwa dia hanya oknum yang sama sekali tidak mempresentasikan semua Asy'agaf di Indonesia. Jika dia hanya oknum, lalu kemana Asy'agaf-Asy'agaf lainnya? Mengapa mereka semua tidak ada satupun yang menegurnya ketika anggota keluarga mereka ada yang menghina Nahdlatul Ulama seperti bakul sampah? Mana suara Habib Syekh Asy'agaf yang konon katanya adalah panutan warga Nahdlatul Ulama ketika ada salah seorang keluarganya merendahkan serendah-rendahnya Mbah Hasyim Asy'ari dengan mengatakan bahwa si Raja Dangdut Rhoma Irama masih lebih hebat darinya? Mana suara mereka semua? Apakah telinga mereka mendadak tuli hingga tidak bisa mendengarnya ketika ada keluarga mereka yang menghina orang yang paling dimuliakan di lingkungan Nahdlatul Ulama? Diamnya marga Asy'agaf yang lebih umum lagi kaum Habib ketika ada keluarga mereka yang menghina NU beserta para ulamanya menjadi bukti bahwa hakikat mereka semua sama, lebih mementingkan keluarga mereka daripada Nahdlatul Ulama. Kecintaan mereka terhadap NU bisa dipastikan palsu belaka karena ketika ada keluarga mereka yang menghina NU dan para ulamanya, mereka semua kompak diam seribu bahasa. Terlebih lagi ketua mereka Taufik Asy'agaf, jangankan menegur anggotanya, dia sendiri jejak digitalnya malah seringkali merendahkan para kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama, mempengaruhi warga Nahdliyin supaya tidak mengikuti NU dengan menarasikan bahwa ketua umumnya adalah Syiah liberal dan sebagainya.
Jika ketua kaum Habib se-Indonesia saja bersikap sedemikian sentimennya terhadap para ulama Nusantara, maka bisa disimpulkan bahwa kaum Habib memang terindikasi mempunyai agenda besar ingin memisahkan umat Islam bangsa Indonesia dengan para ulama pribuminya. Indikasi tersebut memang ada bahwa kaum Habib sepertinya memang sedang berusaha membusukkan ulama-ulama dari kalangan pribumi kita supaya marwah ulama pribumi kita hancur berantakan di mata umat Islam bangsa Indonesia. Tujuannya adalah supaya umat Islam di negara Indonesia pada akhirnya hanya akan percaya dengan ulama dari kalangan bangsa mereka saja dan tidak akan pernah percaya lagi dengan ulama dari kalangan bangsa pribumi kita. Cermati apa yang dikatakan Faisal Assegaf ketika dia mengatakan turunkan foto Hasyim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama ganti dengan foto Kiai Haji Hasan Gippo ketua PBNU pada periode pertama. Turunkan foto Mbah Hasyim kemudian angkat foto besar Kiai Haji Hasan Gippo pada Muktamar NU. Apakah Anda tahu kenapa keturunan babu penjajah Belanda ini memprovokasi warga NU supaya melakukan itu? Perlu diketahui Hasan Gippo meskipun bergelar Kiai Haji seperti ulama-ulama pribumi, beliau sesungguhnya adalah ulama berdarah Arab dan kita tidak mempermasalahkannya karena kita pun menghormati beliau sebagai ulama yang berjasa di Nahdlatul Ulama. Yang menjadi masalah adalah Faisal Assegaf seolah ingin menurunkan derajat Mbah Hasyim ulama besar berdarah asli Nusantara dengan mempropagandakan bahwa ulama berdarah Arab Kiai Haji Hasan Gippo lah yang paling berjasa dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kiai Haji Hasan Gippo, kita ingin menarik benang merah apa tujuan sebenarnya provokasi Faisal Assegaf si keturunan babu penjajah Belanda yang mencoba mengotak-atik NU dengan merendahkan derajat ulama besarnya, menurunkan foto Mbah Hasyim sang ulama asli Nusantara lalu menggantinya dengan foto ulama yang bukan asli Nusantara di Muktamar Nahdlatul Ulama. Artinya adalah ingin merubah NU dengan wajah yang berbeda, yaitu tokoh pentingnya bukanlah ulama dari kalangan pribumi kita. Nahdlatul Ulama ingin dia rubah wajahnya bahwa pendirinya yang paling berjasa sesungguhnya bukanlah ulama-ulama asli Nusantara, sehingga NU sebagai organisasi Islam terbesar di dunia tidak berhak jika dikelola oleh para ulama Nusantara kita. Lebih dalam lagi, ketika kita menganalisa bacot oknum Assegaf ini, maka kita akan menemukan kesimpulan yang sangat mengerikan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Di mana tujuan dia adalah ingin menghancurkan marwah serta martabat seluruh ulama pribumi Nusantara, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari simbolnya organisasi Islam terbesar di dunia Nahdlatul Ulama dan mayoritas ulama Nusantara berada di bawah naungannya. Itu artinya Mbah Hasyim juga merupakan simbol eksistensi dari seluruh ulama dari kalangan pribumi Nusantara kita. Dan jika seandainya Mbah Hasyim jatuh wibawanya, maka jatuhlah wibawa seluruh ulama pribumi kita. Merendahkan Mbah Hasyim yang katanya tidak lebih hebat dari seorang Rhoma Irama kemudian menggiring narasi bahwa NU diperalat oleh duriatnya adalah jelas usaha Faisal Assegaf untuk menjatuhkan martabat Mbah Hasyim yang merupakan simbol dari seluruh ulama dari kalangan bangsa pribumi Nusantara. Tujuan akhirnya jelas, jika ulama-ulama Nusantara sudah hancur lebur martabatnya, maka umat Islam bangsa Indonesia otomatis hanya akan percaya dan mengikuti ulama-ulama dari kalangan bangsa mereka saja. Sejatinya mereka adalah musuh yang nyata yang jelas telah memusuhi NU dan para ulamanya. Kenyataannya mereka semua diam seribu bahasa ketika ada bagian dari keluarga mereka menghina Nahdlatul Ulama, menghina sang pendirinya dan menghina tokoh-tokoh NU lainnya. Bullshit jika mereka sekarang koar-koar habaib dan ulama tidak bisa dipisahkan karena diantara keduanya adalah saudara. Jika mereka menganggap saudara ulama-ulama Nusantara, kemana saja mereka ketika para ulama kita dihinakan dan direndahkan serendah-rendahnya oleh keluarga mereka yang sesama keturunan Ubaidillah. Mereka sekarang koar-koar bahwa antara kiai dan habaib adalah keluarga yang tidak bisa dipisahkan hanya dengan adu domba. Sungguh itu hanyalah bentuk ketakutan mereka semua karena banyak warga Nahdien khususnya dan masyarakat pribumi umumnya telah habis kesabarannya sehingga mereka minta perlindungan dari para ulama kita, padahal selama ini golongan merekalah yang paling getol merendahkan martabat ulama-ulama Nusantara kita. Dan bagi para ulama Nusantara, janganlah kalian menganggap kita sebagai pengadu domba, apalagi kemudian memusuhi kita, karena apa yang kita suarakan adalah bentuk kecintaan kita kepada kalian semua yang sudah pasti ketika ada pihak yang merendahkan dan menghinakan orang yang dicintainya, amarah kita memuncak dan kemudian menghantam balik golongan manusia yang telah merendahkan dan menghancurkan wibawa kalian semua sebagai seorang ulama.